Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 178. Chapter 1131 sampai 1134. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Wanita muda itu masih sangat muda. Dia hanya melihat sekitar 18 atau 19 tahun. Tubuh halusnya kecil sementara wajahnya yang cantik tampak pucat. Dari kelihatannya, dia sepertinya dalam kondisi sakit-sakitan. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan, bukanlah penampilan luar wanita muda ini. Sebaliknya, itu adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta salju putih misterius, ketika dia tiba di Holy Pill City. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa lencana ini adalah lencana klan dari klan Dan, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Kamu baik-baik saja. Wanita muda itu menopang dirinya sendiri dengan tangannya. Dia dengan takut-takut melirik Xiao Yan dan dengan lembut bertanya. Pikiran Xiao Yan hanya bergeser dari lencana klan Dan, setelah mendengar suara wanita muda itu. Matanya menatap wanita muda di depannya dengan heran. Pemandangan mengerikan dari sebelumnya, telah menyebabkan jantungnya berdebar kencang saat ini. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kekuatan isap yang sangat aneh, telah meletus dari bagian dalam tubuh wanita muda ini. Di bawah kekuatan hisap, bahkan jiwanya hampir tidak bisa menahan, tetapi menunjukkan tanda-tanda menakutkan tersedot. Xiao Yan menggosok tangannya. Dia mundur selangkah lagi tanpa ada yang memperhatikan. Wanita muda ini mungkin tampak 17 atau 18 tahun, tapi dia menunjukkan keanehan. Selain itu, dia adalah seseorang dari klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit lebih berhati-hati. Saya baik-baik saja. Wanita muda itu hanya menghela nafas lega, setelah melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Tampaknya dia sedikit terkejut, bahwa Xiao Yan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Itu, aku minta maaf. Wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiao Yan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Dia bergabung dengan aliran manusia dan menghilang. Alis Xiao Yan tanpa sadar dirajut saat melihat wanita muda ini pergi, yang setiap tindakannya memancarkan keanehan. Dia samar-samar merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. Xiao Yan, ikuti aku. Suara Ye Zong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan, saat dia tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan buru-buru pulih. Dia melihat ke arah Ye Zong yang mengerutkan kening, yang berjalan ke sisinya, dan bertanya, bisakah kita masuk? Ye Zong mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya telah menggunakan beberapa koneksi, yang memungkinkan Anda menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan itu sekarang. Menurutku mungkin kita harus datang besok. Xiao Yan melihat ekspresi Ye Zong yang agak redup. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah mereka klan lain? Ye Zong kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit, mengangguk, dan menghela nafas. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga di sini untuk mengikuti tes di masa lalu. Kedua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang setelah mereka membalikkan keadaan dengan banyak kesulitan, mereka secara alami bertindak seperti orang kecil yang mabuk oleh kesuksesan mereka. Setiap kali kami bertemu, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengejek saya. Wajah lamaku ini baik-baik saja, tapi aku khawatir mereka akan mengucapkan kata-kata yang buruk padamu. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu Ye Zong dan berkata, kami sudah datang. Jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong. Ye Zong ragu sejenak setelah mendengar Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia berkata, baiklah, kamu harus bersikap seperti kamu belum mendengar mereka, tidak peduli apa yang mereka katakan. Ye Zong berbalik setelah mengatakan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan khusus. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Keduanya berhasil memasuki jalur khusus, di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup, sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiao Yan dan Ye Zong mengikuti cahaya ke depan. Kamar yang sangat luas segera muncul di mata mereka berdua. Ruangan ini sangat luas. Selain itu, sangat sepi. Tidak sedikit pun suara dari dunia luar ditransmisikan ke tempat ini. Pada saat ini, ada hampir 10 lebih orang berdiri di ruangan itu. Semua mata mereka berhenti pada Xiao Yan dan Ye Zong saat ini. Hihi, Penatua Ye Zong. Tidak disangka Anda telah membawa seseorang untuk mengikuti tes. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang agak memalukan.
Sebelum Xiaoyan dan Ye Zong bisa mengatakan apapun, setelah mereka baru saja memasuki ruangan, tawa yang menusuk telinga ditransmisikan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tatapannya mengikuti suara itu hanya untuk melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Mulutnya yang terbuka dipenuhi dengan gigi kuning, saat dia menunjukkan ejekan di matanya saat melihat mereka berdua. Ada 3 pria muda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga memiliki penampilan yang bagus, terutama wanita berbaju putih. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan indah yang seksi dan proporsional. Itu memiliki daya pikat yang besar. Mata kedua pria di sampingnya terus berhenti di beberapa bagian tubuhnya. Ada panas yang membara dan keserakahan di mata mereka. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiaoyan dan Ye Zong, dan matanya berisi penghinaan dan ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat ini, klan Ye tidak lagi dapat mempertahankan nama sebagai salah satu dari 5 klan besar. Agak memalukan menyebut mereka. Wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Ye Zong berkedut karena ejekan wanita tua itu, saat dia dengan lembut memperkenalkannya pada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya mendarat di tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah pria tua berpakaian kuning. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Pria itu tampan sedangkan wanita cantik. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiaoyan sebelum berbalik. Di sana penghinaan dan penghinaan bahkan lebih menyebalkan. Meskipun Ye Zong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiaoyan juga mengerti bahwa mereka harus menjadi anggota klan Qiyu. Hehe, apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba? Ada lagi seorang pria tua berambut putih berjubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus saat melihat Ye Zong. Jelas, dia memiliki semacam persahabatan dengan Ye Zong. Saya telah merepotkan penatua Wei Li. Ye Zong menangkupkan tangannya ke pria tua berambut putih itu, saat dia menjawab dengan sopan. Apa yang bisa begitu sopan tentang di antara kita berdua? Orang tua yang dipanggil Wei Li menghela nafas, saat melihat bagaimana Ye Zong bertindak. Baiklah, Ye Zong, tidak perlu bertele-tele. Saya tidak ingin ditunda karena Anda. Apakah bocah ini orang yang dikirim oleh klan Ye Anda? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana tingkat? Jangan beritahu saya bahwa dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Wanita tua berpakaian abu-abu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiaoyan dan tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar tidak pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil, ini juga pertama kalinya saya di sini. Xiaoyan dengan jujur menjawab di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu ini. Hehe, seperti yang diharapkan. Senyum kasar terangkat di sudut mulut wanita tua berpakaian abu-abu itu, ketika dia mendengar ini. Wanita berpakaian putih dingin di samping juga memandang Xiaoyan dengan sedikit jijik. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas, yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Apakah penatua Ye Zong tidak menyadari hal ini? Kamu harus mengatur dirimu dengan baik. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Wajah wanita berpakaian putih itu berubah sedikit, setelah mendengar teriakan dingin Ye Zong. Dia segera mendengus dingin. Hihi, sudah beberapa tahun sejak kita bertemu. Ye Zong, amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Namun, jika klan Ye Anda tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan Anda harus menyerahkan posisi Anda sebagai salah satu dari 5 klan besar. Wanita tua berpakaian abu-abu mengejek. Baiklah, ini adalah Holy Pill City. Itu bukan wilayah klanmu sendiri. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat ini, dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan itu menjadi jauh lebih sunyi, setelah semua orang mendengar lelaki tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiyu, kamu akan mengikuti tes dulu. Mata pria tua berambut putih itu menoleh ke 3 orang dari klan Qiyu, yang tidak bergabung dalam percakapan. Dia samar-samar berbicara kepada mereka. Pria dan wanita di belakang tetua dari klan Qiyu dengan cepat melangkah maju saat mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan dengan hormat ke pria tua berambut putih itu. Lencana tingkat apa yang kalian berdua persiapkan untuk diambil? Pria tua berambut putih itu menyapu matanya saat dia bertanya secara acak. Tingkat 6 kelas menengah.
Pria tua berambut putih mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memandang keduanya dengan heran. Itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 pada usia ini. Tampaknya klan Qiyu ini telah mendapatkan beberapa bakat selama tahun-tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Anda akan menuju ke gerbang Xuan sebentar lagi. Secara alami akan ada seseorang yang akan menguji kamu di dalam. Pria tua berambut putih menunjuk ke pintu kedua dari 4 dari kiri, saat dia menginstruksikan mereka. Pria dan wanita tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tampak sedikit bangga. Kejutan dari orang tua berambut putih membuat mereka merasa cukup puas. Klan Bai. Dua pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu, adalah yang pertama melangkah ke depan, setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan nyaring, tingkat 6 kelas menengah. Suara keduanya cukup keras. Itu menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiyu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Dengus lembut segera keluar dari lubang hidung mereka. Wanita berpakaian putih dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan berkata, tingkat 6 kelas atas. Ekspresi lelaki tua dari klan Qiyu berubah sedikit setelah mendengar ini, sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk, pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Klan Bai ini penuh dengan bakat. Dibandingkan dengan klan Ye, pria tua berambut putih menghela nafas dalam hatinya, ketika dia memikirkan ini. Matanya beralih ke Ye Zong saat dia berkata, Ye Zong, giliranmu. Semua tatapan di dalam ruangan langsung tertuju pada Xiao Yan, setelah kata-katanya terdengar. Ada sedikit penghinaan di mata mereka. Klan Ye telah kehilangan banyak wajah selama tahun-tahun ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik pria tua berambut putih dan bertanya, apa tingkat tertinggi yang bisa saya periksa di tempat ini? Pria tua berambut putih itu terkejut, ketika mendengar ini sementara yang lain tertawa mengejek. Tingkat 7 kelas menengah. Ini adalah batas yang bisa saya periksa di sini, karena saya yang lama hanya di tingkat 7 kelas rendah. Tes tingkat mana yang ingin Anda ikuti? Xiao Yan perlahan mengangguk dan secara acak berkata, kalau begitu, tingkat 7 kelas menengah. Ejekan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat tenang karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Sesaat kemudian sebelum kejutan itu menghilang dan perlahan berubah menjadi cemoohan. Hihi, Ye Zong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan Yemu. Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. Tiga pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya, mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini, yang tidak pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun tiga orang dari klan Qiyu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Jelas, mereka juga mengira bahwa anak kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan mentolerir kamu bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga menoleh ke Ye Zong di samping Xiao Yan. Guncangan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens saat melihat sedikit senyum di wajah Ye Zong. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7. Ini sedikit luar biasa. Iya. Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, saya akan merepotkan Tetua Han. Bolehkah saya tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis kelas menengah tingkat 7? Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih muram setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan bukan orang bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini masalahnya, dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Deachon Han. Aku tidak layak menyandang gelar penatua. Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk.
Namun, suara kekeh terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia menjadi pusat perhatian, telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha bertindak hebat dengan mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana ia tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengannya. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini, yang sangat dicari dalam klan ini bisa membayangkan. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata kuno sendiri di atasnya. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengambil tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, adapun kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian, dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda. Xiao Yan memberi tanda setuju dengan kepalanya. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan, setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiyu, kecuali Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita berpakaian putih dan dingin itu tampak seperti angsa sombong saat dia memasuki ruangan di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki kamar. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Zong, anak muda yang diajar oleh klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Tidak heran Anda tidak dapat menemukan anggota dari generasi muda yang dapat Anda gunakan saat ini. Ye Zong tersenyum dingin dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menindas orang lain. Hanya saja aku yang dulu tidak ingin berdebat denganmu. Dengan tingkat kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah Anda tidak melupakan tingkah laku Anda yang menjijikkan saat klan Ye saya kuat saat itu? Balasan sengit Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa tajam, baiklah, saya akan mengingat kata-kata Anda ini. Setelah klan Ye Anda dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Orang tua dari klan Qiyu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia juga memandang rendah klan Ye yang menurun, itu tidak mencapai titik menambah penghinaan pada cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik, tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan, tapi bahkan yang tua juga sama. Ekspresi Ye Zong suram di hadapan suara tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan berbicara dengan lemah. Bajingan kecil, menurutmu kamu ini siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Doki di dalam tubuhnya mengalir saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran, yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti. Tepat ketika Doki dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya.
Dia berteriak dengan suara yang dalam, ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri. Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu berubah, saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku yang tua ini menemukanmu sendirian. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota dari generasi yang lebih muda. Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Ye Zong, yang belum bergerak. Senyuman aneh muncul di wajah Ye Zong di depan mata gelap dan lebat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, akankah dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya, dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba ikut campur, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiao Yan yang tenang dan acuh tak acuh, mengakibatkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini, meskipun dia tidak banyak bicara, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata orang tua dari klan Qiu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya, saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hati ini. Anggota generasi muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa hadir. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu, benar-benar bukan hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderak, suasana sunyi yang tidak biasa ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui, sebelum pintu Suan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, dada dari 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berputar di sekitar lencana, membentuk bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 itu sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu adalah kelas rendah, bintang itu akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan secerah bintang lainnya. Tes tingkat menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah lulus sementara 1 orang dari klan Bai telah gagal. Han Li melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu, setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu di yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dengan langkah arogan. Dadanya yang besar memiliki lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Ujian untuk tingkat tinggi tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah gagal. Pengumuman Han Li membuat senyum sombong pada wanita berpakaian putih itu lebih lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat terpuaskan. Wanita dingin itu berjalan ke samping wanita tua berpakaian abu-abu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan akting besarnya berakhir. Berikutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi akan melakukan tes. Ikuti aku. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang tampak acuh tak acuh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan Tian. Xiao Yan tidak ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li, dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan ujian, tapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka menunjukkan ejekan, saat mereka menatap Ye Zong dan tertawa dengan cara yang gelap. Cih, aku ingin tetap tinggal dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal dalam ujian. Ye Zong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini. Petik 2. Ye Zong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat dia menunggu hasil tes akhir. Setengah jam lagi berlalu, sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan sedikit suara berderit.
Perhatian semua orang di ruangan itu menguat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus ke pintu. Sosok berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Han Li sedang merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Joy segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia melihat bagaimana Han Li bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li. Sosok kurus Xiao Yan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya saat dia muncul. Tempat itu saat ini masih kosong. Haha, ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiao Yan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wanita berpakaian putih dan dingin, di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap hebat. Lucu sekali dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiyu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Ye Zong. Klan Ye ini tampaknya benar-benar telah selesai. Ye Zong hanya mengerutkan kening, di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiao Yan dapat memperoleh lencana alkemis kelas menengah tingkat 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiao Yan, itu tidak terlihat seperti seseorang yang telah gagal. Hihi, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Suara tawa menusuk telinga dari wanita tua berpakaian abu-abu terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di dalam hatinya saat melihat Xiao Yan gagal, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening di wajah tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Dia fokus padanya dan dengan lemah berkata, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah gagal dalam ujian? Suara Han Li telah menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit tidak stabil, saat dia tertawa terbahak-bahak, Diakon Han, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak bisa melihat lencana tingkatnya? Han Li memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus ujian untuk level 7 kelas menengah. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana tingkat, adalah karena saya yang dulu merasa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia pergi ke markas Piltover untuk mengikuti tes lagi. Suara Han Li tidak diragukan lagi seolah-olah sambaran petir meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung kaku. Tatapan ketidakpercayaan mereka dikumpulkan ke wajah Xiao Yan. Wanita berpakaian putih khususnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Diakon Han, kita harus melupakan tentang masalah menuju ke markas untuk diuji. Xiao Yan tampaknya tidak menyaksikan wajah kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk pergi ke Menara Pil untuk diuji. Saya yakin Anda memiliki kemampuan itu. Xiao Yan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat. Ada nyala api yang menyala di lencana. Sebuah menara besar berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang terang ungu emas di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan itu terkejut saat mereka melihat lencana mempesona yang dibalik Xiao Yan di tangannya. Ruangan itu segera menjadi sunyi senyap. Tingkat 7 kelas menengah. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Qiyu, atau bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat itu. Sekarang, bagaimanapun, lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti pria yang sangat muda. Wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai janggutnya, terutama saat melihat ekspresi menarik dari wanita tua berbaju abu-abu dan yang lainnya. Sukacita yang sulit untuk dijelaskan melonjak keluar dari hatinya. Sejak penurunan klan Ye,
sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu mudah berubah saat dia melihat lencana di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, "Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes ini?" Ekspresi Han Li tenggelam saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya, "Apakah Anda meragukan bahwa saya yang dulu telah merusaknya?" Wanita tua berpakaian abu-abu buru-buru tersenyum saat melihat wajah tenggelam Han Li. "Berani-beraninya aku. Namun, hanya saja aku merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis muda tingkat 7. Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Rasa jijiknya sudah benar-benar lenyap saat ini. Meskipun dia berada di level kelas tinggi tingkat 6, dia jelas mengerti perbedaan besar apa yang ada antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiao Yan ini adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebutkan. Seseorang yang mereka olok sejak awal, menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan menamparkan wajah mereka semua, menyebabkan mereka merasakan sakit yang membara. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkan klan Yemu. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak bisa menahan ejekan, setelah melihat senyum di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung rasa asam yang sangat pekat. "Ayo pergi." Wanita tua berpakaian abu-abu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, setelah berubah menjadi kondisi pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. "Tunggu." Wanita tua berpakaian abu-abu baru saja berbalik, ketika suara samar tiba-tiba terdengar. Langkah kakinya berhenti saat dia berbalik. Matanya mengandung senyuman dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Nak, apakah kamu berniat untuk melihat diriku yang dulu? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampahkan." Senyum tipis terlihat di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia dengan lembut bertanya. Wanita tua berpakaian abu-abu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang Anda." Sepertinya ajaran klan Ye menjadi semakin buruk. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan doki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan tajam menyapu sekelilingnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari angin kencang, muncul dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan besar dan besar bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju dari wanita tua berpakaian abu-abu baru saja terlempar saat ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Bang! Riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu, sampai mereka buru-buru mundur. Grok! Wajah wanita tua berpakaian abu-abu menjadi pucat hampir seketika, setelah kedua tinjunya bertabrakan. Syok muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zong, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang, saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu menyemburkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk ketiga anggota klan Bai lainnya. Mereka dengan jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Douzong, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Ketiganya bertukar pandang satu sama lain. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut sampai wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua yang berwajah pucat, berpakaian abu-abu. Matanya dengan acuh tak acuh, meliriknya saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es. "Kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengucapkan kata, sampah, di depan saya?" Semua orang di ruang pemeriksaan memandang wanita tua berpakaian abu-abu, yang bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiao Yan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Xiao Yan telah menyerang tiba-tiba, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam.
Wajah Han Li juga sedikit tertegun. Dia hanya tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut yang dia lihat ketika dia menjadi kejam. Diakon Han, aku minta maaf untuk bertarung di tempat ini. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh, menatap wanita tua berpakaian abu-abu yang telah pingsan di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyuman hangat tadi sekali lagi muncul di wajahnya, saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyuman ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai domba kecil, yang bisa mereka ejek secara acak. Hal ini terutama berlaku untuk ketiga anggota klan Bai tersebut. Mereka mundur beberapa langkah dengan hati-hati, takut Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu tidak cocok untuk Xiao Yan, apalagi beberapa diri mereka. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangan dan berkata, dia dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin dua anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di sisi juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan ketidakpastian, sebelum mereka mundur. Kamu anak kecil, kamu benar-benar hanya menyerang sesukamu. Meskipun saya merasa sangat segar di hati saya, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan. Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, setelah melihat yang lain pergi dengan perasaan putus asa. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin menemukan masalah denganku, aku harus menemani mereka. Hehe, sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Ye Zong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Zong, dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Saya akan meminjam kata-kata keberuntungan Anda. Namun, dengan masalah ini terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli, ketika ujian 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye kita keluar dari posisi 3 teratas. Ye Zong tertawa getir. Ya, ada kemungkinan ini klan Bai sudah lama tidak menyukai klan Yemu. Mereka pasti tidak akan menahan diri, jika mereka dapat menambah penghinaan pada cedera. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang saya ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20, tetapi dia sudah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Apalagi, dia telah bertahan di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye Anda akan kesulitan untuk masuk 3 besar. Bai Ying, aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam perbaikan pengobatan. Bahkan Cao Dan dari klan Cao jauh lebih rendah darinya. Ekspresi Ye Zong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan menjadi sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Cao Dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat, bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan Xiao Yan kali ini, itu masih bukan hal yang mudah untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Masalah hari ini telah benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan Dan, klan ini mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi mereka selalu berganti-ganti antara posisi teratas atau kedua dalam setiap ujian. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke posisi ketiga. Karenanya, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Jadi, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan. Tidak perlu pusing seperti itu. Karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Han Li terhibur saat melihat penampilan kesal Ye Zong. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, penolong yang diundang klan Ye Anda kali ini juga bukan orang biasa.
Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius dari 3 klan ini. Ye Zong hanya tersenyum mendengar ini. Dia menghela nafas. Saat ini, saya hanya bisa menaruh semua harapan saya padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Xiao Yan dan Ye Zong mengucapkan selamat tinggal pada Han Li, setelah tetap berada di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan pil gathering yang mendekat, kerumunan Holy Pil City juga menjadi menakutkan. Baik itu siang atau bahkan malam, seluruh kota sangat bising sehingga bisa mengguncang langit. Selain itu, dengan peningkatan lalu lintas manusia, semua jenis orang secara alami akan bercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar di tempat ini. Tidak ada kekurangan harta asli di antara mereka. Tentu saja, ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lupakan. Jika Anda ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan keesokan harinya, akan benar-benar membuka mata Anda. Hal-hal di sana kebanyakan luar biasa. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiao Yan mengangguk tanpa daya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Saat itu, dia secara acak mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng dari pameran perdagangan. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan, setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Malam secara bertahap menyebar ke seluruh langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang luas tanpa akhir. Dari tampilan embun beku yang muncul di rambutnya, sepertinya dia sudah berdiri di tempat cukup lama. Pahit berdiri ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya terkatup rapat. Saya tidak bisa memasuki kondisi dari tadi malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin dapat maju ke yang disebut kondisi jiwa di beberapa titik pada waktunya. Pada saat itu, memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia bahkan mungkin bisa menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang, bahkan dalam pil gathering. Namun, pemikiran seperti ini terlalu kabur. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang bisa dia penuhi, tapi bukan keinginannya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang tampak seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran dagang alkemis lusa. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwa saya di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya melepaskan usaha sia-sia ini. Dia tertawa getir, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang bisa menarik orang lain. Jika tidak, bahkan jika hal orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan dia harus menyerah dengan diam-diam, jika dia tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang membuat pihak lain puas. Xiao Yan benar-benar mengunci diri di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiao Yan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiao Yan bersembunyi di kamarnya dan disempurnakan selama 1 hari 1 malam. Hanya ketika sinar matahari pagi pertama menembus kegelapan, dan menembus halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia menghirup udara segar yang keras. Sudut mulutnya menjadi kecil saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, untungnya dia masih memiliki beberapa stok yang tersisa dari sebelumnya. Dari segi berbicara, dia bisa dianggap orang yang cukup kaya. Ye Zong, dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Xin Lan sudah berdiri di luar, saat Xiao Yan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua menatapnya dengan senyuman. Hehe, apakah kamu siap? Ye Zong tanpa sadar tertawa saat melihat tingkah laku Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu,
Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan dengan cepat keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis, yang disebutkan Ye Zong 2 hari lalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menyeringai di belakangnya, dan mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran dagang alkemis ini.